Saudara-saudara sekalian, metodologi Lean Startup banyak dipilih karena memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan startup. Apakah manfaat-manfaat yang mendominasinya? Pertama adalah menghemat waktu. Menghemat waktu dalam arti kata mulai dari pengembangan produk dan produk itu dipakai oleh customer tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, tentu saja hemat waktu ini akan berdampak juga pada hemat dari pemanfaatan sumber daya. Karena time is money. Dengan semakin mempercepat siklus dari pengembangan produk, maka kita banyak akan men-save atau menghemat biaya. Yang kedua adalah prioritize resources. Dengan menggunakan Lean Startup, maka kita bisa memprioritasisikan sumber daya mana yang kita butuhkan dalam pengembangan produk itu. Kita bisa tahu terkadang sumber daya di dalam sebuah perusahaan startup menjadi beban. Ya, karena kita membutuhkan orang-orang kunci untuk mengembangkan produk. Sementara perusahaan yang baru berdiri, jika harus menanggung begitu banyak orang, begitu banyak gaji atau fixed cost yang harus kita alokasikan, tentu saja akan sangat memberatkan. Tapi dengan Lean Startup, maka kita bisa melakukan prioritas terhadap sumber daya apa saja yang sementara ini kita butuhkan. Jadi bersifat scalable. Yang ketiga adalah dalam hal risiko. Dengan Lean Startup, kita bisa melakukan mitigasi risiko dengan baik. Kita mengurangi probabilitas produk tersebut tidak diterima pasar. Kita mengurangi probabilitas produk yang diciptakan sia-sia atau produk yang diciptakan tidak sesuai dengan harapan pelanggan atau target market kita. Di samping itu, Lean Startup juga memberikan keuntungan atau manfaat berupa adanya pendekatan yang sistematis dalam bekerja. Pendekatan yang sistematis akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan bisnis itu karena yang dilakukan sejalan, selaras dengan visi, misi, dan objektif bisnis tersebut. Seringkali kita mengenal kata alignment, yaitu keselarasan antara produk yang dikembangkan dengan visi dan misi dari perusahaan yang mengembangkannya. Oleh karena itulah, maka tujuan perusahaan atau goals benar-benar terjaga dan tercipta dengan metodologi yang selaras dengannya. Nah, bagi orang-orang yang baru mulai melakukan startup bisnis dan menggunakan startup metodologi, Lean Startup metodologi ini, dia akan bisa mereduksi 3 jenis risiko yang sering sekali terjadi ketika orang mengembangkan bisnis. Pertama adalah customer risk. Apa itu customer risk? Customer risk adalah terkait dengan ekspektasi customer terhadap produk yang kita ciptakan. Ya, kita tahu bahwa customer memiliki cycles ya. Dari yang namanya customer baru, customer baru kita katakan sebagai early adopters gitu ya. Kemudian customer yang sudah mature ya dan lain sebagainya. Nah, customer risk ini atau Lean Startup ini biasanya ditujukan bagi early adopter atau customer yang baru memiliki masalah dan mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya secara cepat. Jadi kita tidak perlu membuat produk yang sempurna, tapi kita membuat produk yang sesuai dengan harapan customer pada saat itu. Kadang-kadang harapan customer sederhana, sama seperti kalau Anda melihat orang menggunakan handphone. Kadang-kadang ibu-ibu tidak memakai seluruh fasilitas atau fitur yang ada di handphone. Mungkin yang dibutuhkan hanya bisa WhatsApp, bisa moto, ya, bisa Instagram, bisa YouTube, that's it. Yang lain mungkin yang pernah penting jarang dipakai. Nah, dalam konsep ini sama, bahwa kita mengurangi risiko customer tidak suka sama produk kita karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Jadi customer risk ini dapat dikurangi dengan cara kita benar-benar memenuhi kebutuhan customer pada saat itu.
Yang kedua adalah business model risk. Business model risk itu misalnya dalam hal penetapan pricing atau cara mendapatkan jasa. Kan kita tahu dalam bisnis-bisnis digital itu cara bayar macam-macam. Ada yang beli putus, ada yang freemium, ada yang langganan per bulan, ada yang langganan per tahun, dan lain sebagainya. Nah, dengan Lean Startup kita bisa bereksperimen dengan banyak sekali model bisnis. Kenapa? Karena kita bikinnya bertahap. Kita bisa sambil belajar bisnis itu, ya seberapa besar sih orang mau membayar untuk produk yang kita ciptakan pada tahap tertentu, itu bisa menjadi bagian dari kita belajar untuk menentukan bisnis model yang sesuai. Bisnis model berkaitan dengan revenue kita dari mana, apa yang mereka bayar, bagaimana cara membayarnya, berapa pricing yang tepat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling banyak ditemui juga adalah yang namanya product risk. Product risk itu adalah Anda menciptakan produk yang kadang-kadang apa? Melebihi dari ekspektasi pelanggan sehingga harganya menjadi mahal. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam bisnis produk risk itu kita memastikan bahwa produk kita memiliki fungsi, memiliki fitur yang benar-benar sesuai dengan keinginan customer membayar untuk itu. Jadi customer itu kan sebenarnya adalah orang yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk produk atau layanan yang kita berikan. Dengan kata lain, kita harus tahu dia itu mau willing to pay untuk hal apa. Nah, dengan Lean Startup kita bisa memastikan bahwa uang yang dia mau keluarkan sesuai dengan sesuatu yang ingin dia dapatkan dari produk yang kita kembangkan. Itulah sejumlah manfaat yang ditawarkan oleh Lean Startup Methodology bagi mereka, terutama para startup bisnis yang ingin memulai bisnis atau mengembangkan usahanya. Sekian dan terima kasih.